الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang mengamalkan amalan penduduk surga. Di mata manusia, dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga. Di pandangan manusia, di mata manusia. Namun di dalam batinnya, ya, ketika dia sendiri, hanya Allah yang tahu. Batinnya Allah yang tahu. Ternyata di dalam hatinya banyak penyakit hati, ketidakikhlasan, dan kemunafikan bahkan, na'udzubillah. Sampai di akhir hayatnya, maka Allah menampakkan kebusukan hatinya. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Padahal sudah tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya Allah menampakkan kebusukan hatinya. Dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Dan dia menutup hidupnya dengan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Di dunia, citra yang telah dia bangun, citra sebagai orang yang soleh, hancur. Dia mempermalukan dirinya sendiri di akhir hidupnya. Dan di akhirat Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, waliya'udzubillah. Akhir hidup kita, ikhwati fillah, tidak ada yang tahu. Bahkan kita pun tidak tahu seperti apa akhir hidup kita kelak. Apakah kita akan mati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan mati di atas kekufuran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Akhir hidup ini adalah sesuatu yang paling mengkhawatirkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun, ada satu amalan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan bahwasanya hadis ini derajatnya hasan oleh sebagian para ulama. Sana'i'ul ma'ruf. Ya. Dan amalan ini amalan yang bisa menjaga kita agar tetap istiqamah sampai kita diwafatkan dan kita mati di atas husnul khatimah. Bukan mati di atas keburukan. Atau bukan mati mengenaskan. Rasulullah SAW bersabda, Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan baik kepada orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, berjuang, berupaya untuk Islam dan kaum muslimin, ini bisa mencegah kematian yang buruk. Kematian yang buruk yang dimaksudkan dalam hadis ini sebagaimana penjelasan para ulama ada dua. Yang pertama, mati su'ul khatimah, mati di atas kemaksiatan. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mati mengenaskan. Ya. Seperti misalkan mati jatuh dari ketinggian, mati ditimpa oleh sesuatu yang sangat berat dan seterusnya, mati mengenaskan. Dua hal ini kita akan terhindar darinya jika selama hidup kita ikhlas melakukan sana'i'ul ma'ruf, perbuatan-perbuatan ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain. Membantu anak yatim misalkan, ya, membantu dakwah, tersebarnya dakwah, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, membantu pengobatan orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin yang tidak memiliki biaya. Ini sana'i'ul ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan itu bisa mencegah kematian yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, untuk berjuang membantu agama Allah Subhanahu wa taala dan membantu sesama kaum muslimin yang membutuhkan. Hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.